Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali pagi ini kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Mari saya mengajak kita semua pagi ini merenungkan firman-Nya supaya kita terus dikuatkan dan diteguhkan dalam iman dan pengharapan. Sebelum kita merenungkan firman-Nya, mari saya mengajak kita semua berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas begitu besar rahmat, anugerah, berkat, perlindungan, dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Dan pagi ini juga kami butuh tuntunan Tuhan. Kami butuh firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan singkapkan, Tuhan nyatakan kepada kami dan urapi kami. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan. Kami bisa tangkap rema yang dari Tuhan. Sekaligus kami juga mengerjakan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Filipi 4 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Perhatikan ayat ini, segala perkara. Karena ada kata segala perkara, artinya perkara apapun juga. Saudara bisa isi ini dengan setiap beban hidup yang saudara alami. Ya, Anda bisa Anda bisa isi dengan, oh ini masalah pergumulanku, oh ini masalah rumah tanggaku, oh ini masalah keuanganku, oh ini masalah pekerjaanku, oh ini masa depanku, ini masalah pelayananku, apapun, segala perkara. Jadi perkara apapun dapat kutanggung. Ini bukan kesombongan saudara. Ya. Bukan kutanggung dengan kemampuanku, tetapi kutanggung di dalam Dia. Dia siapa? D besar di Alkitab ditulis berarti Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Ingat, kalau Tuhan memberi kekuatan, kita pasti jadi kuat. Orang yang lemah, orang yang tiada berdaya, ketika diberi kekuatan oleh Tuhan, dia pasti jadi kuat. Karena itu firman-Nya berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, yaitu Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Kita menyadari semua yang diizinkan terjadi sudah melalui pertimbangan Tuhan, tidak melebihi kekuatan kita. Oh, karena itulah makanya Tuhan bahkan memberikan kekuatan. Ya, jadi pasti kalau diberi kekuatan kita jadi kuat, kita tidak akan lemah, kita pasti bisa menanggung. Ya, mari lihat dalam Yesaya 40 ayat yang ke-29. Saya bacakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Mungkin saudara sudah sekian tahun, mungkin bertahun-tahun malahan menghadapi pergumulan yang berat itu. Kok seakan-akan tidak ada solusi, kok seakan-akan tidak ada jalan keluar, kok seakan-akan gak ada ujungnya. Perhatikan, mungkin kau merasa lelah. Firman Tuhan berkata, Dia Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah. Engkau yang merasa lelah dengan segala pergumulan hidupmu, dengan segala permasalahan yang kau hadapi hingga saat ini. Ingat, ada Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepadamu. Datang kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, mintalah kekuatan dari Tuhan. Karena Tuhan mau beri kekuatan kepada kita, orang-orang yang lelah. Karena pergumulan, karena permasalahan dan beban hidup yang diizinkan Tuhan terjadi. Ya, dan dikatakan apa? Menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Mungkin sudah mulai putus asa, jawabannya ngelukro, sudah rasanya nggak ada semangat lagi, nggak ada gairah lagi. Tetapi perhatikan, Tuhan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Engkau mungkin melihat rasanya, wah kekuatanku nggak seberapa, apa aku bisa? Ya, secara ukuran manusia, seringkali kita akan mengalami hal demikian. Nggak mungkin, ini terlalu besar. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan, percayalah ada kekuatan dari Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk menanggung semuanya itu. Dan ingat, kalau engkau sudah mengalami pertolongan Tuhan, dengar baik-baik. Setelah mengalami pertolongan Tuhan, setelah diberi kekuatan oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan. Ya, seringkali kita akan melihat, wow, ternyata di belakangku itu pergumulan, perjuangan yang luar biasa, aku bisa lewati. Perhatikan, kenapa Tuhan mau menolong? Ya, jangan sampai berhenti pada diri kita sendiri. Oh, aku udah ditolong ya sudah.
Ya, pastikan bahwa hidup kita ini dipakai Tuhan. Ya, mau dipakai Tuhan supaya melalui hidup kita bisa menolong yang lain. Ya, Tuhan beri kekuatan kepada kita sehingga kita bisa nanggung segala perkara yang diizinkan. Dan ingat sekali lagi, ya, pesan saya selalu saya sampaikan, orang yang habis mengalami pertolongan Tuhan minimal 2 ini dilakukan. Yang pertama adalah bersyukur, ya, kepada Tuhan yang memberi kekuatan, kepada Tuhan yang memberikan pertolongan. Yang kedua, bersaksi, nyatakan akan kebesaran Tuhan. Dan percayalah, ketika kita jadi orang-orang yang senantiasa melekat dengan Tuhan, itu akan terjadi. Dan jangan lupa 2 ini, bersyukur dan bersaksi. Ya, lebih daripada itu saya tambahkan lagi, lakukan sesuatu untuk orang lain. Karena hidup kita sesungguhnya dikasih Tuhan, orang lain pun dikasih Tuhan. Ya, kalau sudah ditolong Tuhan, Tuhan pun mau tolong yang lain. Seringkali Tuhan mau pakai setiap hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua, jangan lemah. Ayo semangat terus, apapun pergumulanmu, pasti engkau bisa menanggungnya. Bukan dengan kekuatanmu, bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan yang dari Tuhan, kemampuan yang dari Tuhan. Jadi makanya kita tidak bisa bermegah, gagah dan kuat kita. Bukan. Semuanya karena anugerah, bukan oleh kemampuan kita, bukan pengetahuan kita, bukan hebatnya kita, tapi semua anugerah, kasih karunia yang dari Tuhan. Karena itu, kita harus mengucap syukur kepadanya. Dan ingat, sekali lagi, Tuhan peduli akan saudara. Engkau yang sedang bergumul saat ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa, supaya Tuhan terus berikan kekuatan, dan memampukan engkau melewati setiap pergumulanmu, dan engkau keluar sebagai pemenang. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa apapun yang diizinkan terjadi atas hidup kami, Engkau Tuhan yang akan memberi kekuatan kepada kami, sehingga kami bisa menanggung semuanya. Bahkan kami percaya Tuhan akan menolong kami, sehingga kami berkemenangan dalam setiap pergumulan yang diizinkan terjadi. Itu tidak akan mencelakakan kami. Ketika kami bersama dengan Engkau Tuhan, dan ketika Engkau memberi kekuatan, maka kami jadi kuat. Kami pasti bisa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, terus pimpin dan sertai kami. Hari ini menjadi hari yang penuh damai, sejahtera dan sukacita. Hari ini penuh kemenangan, keberhasilan dan keberuntungan. Hari ini penuh dengan berkat dan rahmat Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Serahkan saat ini Tuhan. Kalau ada jemaatmu yang sedang mengalami pergumulan yang berat, kuatkan dan teguhkan iman percaya dan pengharapannya di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan. Dan ketika Engkau sendiri Tuhan yang memberikan kekuatan, maka orang itu jadi kuat, kami jadi kuat, sehingga kami bisa menanggung semuanya. Dan kami kembalikan segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.